Shalom, jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya. Kali ini hari Selasa 15 Desember tahun 2020. Bacaan Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami rindu diubahkan firman. Kini kami akan membaca dan menyelami sebagian kecil firman. Roh Kudus beserta kami, sehingga firman dibacakan dan direnungkan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat letaknya kota ini. Baik seperti Tuan kulihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita dibawa dalam tema kemurnian membawa keselamatan. Kamaseroan umpabutu kasalamaran. Air yang murni atau jernih tentu lebih banyak manfaatnya daripada air yang tidak murni atau tidak jernih. Itulah sebabnya saat ini sudah begitu banyak cara dan alat yang digunakan untuk memurnikan air yang ingin dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Begitupun dengan diri dan hidup kita, harus menjadi alat untuk memurnikan suasana yang tidak menyenangkan menjadi suasana yang penuh kebahagiaan. Bacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan peristiwa di Yeriko, di mana Elisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya dengan menjadikan air yang sering merugikan orang menjadi air yang membawa keselamatan. Secara geografis, letak kota Yeriko adalah baik bagi penduduknya. Namun sumber airnya tidak baik dan seringnya mengakibatkan keguguran bayi. Ayat 19 pembacaan kita tadi.
Persoalan tersebut disampaikan oleh penduduk kota itu kepada Elisa. Dan atas petunjuk Tuhan, Elisa memerintahkan orang untuk mengambil sebuah pinggan dan menaruh garam ke dalamnya, dan garam itu dilemparkan Elisa ke mata air yang ada di kota itu. Dengan cara itu, maka mujizat Tuhan terjadi. Air menjadi sehat dan membawa keselamatan bagi penduduk di kota Yeriko. Tidak terjadi lagi kematian dan keguguran bayi oleh air yang tidak sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita juga disebut sebagai garam dunia. Bandingkan kitab Matius pasal 5 ayat 13. Kita harus memurnikan dunia ini yang penuh dengan kecemaran dan kejahatan. Karena kecemaran dan kejahatan menjauhkan seseorang dari keselamatan. Membawa kemurnian berarti membawa diri kita dan orang lain kepada keselamatan. Dengan kemurnian diri, kita akan mampu memurnikan hal yang tidak baik di sekitar kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman. Kiranya kini kami dimurnikan untuk membawa manfaat di tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Kiranya kami memfilter diri kami dan kami membawa kebahagiaan bagi banyak orang demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.